Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Hasna Maulida Sani, kelas 1 PAIB dengan NIM 220402066. Baik, saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas UAS Pendidikan Moderasi Islam. Baik, langsung saja. Penguatan moderasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang menjadi salah satu tema besar pemerintah. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik, riset, lembaga maupun individu, dan data kasus terkait radikalisme semakin menguat. Radikalisme bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditujukan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku hutan kayu, lalu meloloskan diri dengan teror membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak, walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui 2 jalur, yaitu pencegahan dan ajakan kembali ke jalan yang benar. Definisi paham radikal sendiri, menurut Ari Widodo, radikalisme adalah sesuatu paham yang dibuat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan tatanan sosial dan politik secara drastis dan dengan menggunakan cara kekerasan. Tanda-tanda terpapar paham radikal. Mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNTP, Suhardi Alyus, memaparkan ciri-ciri orang yang terpapar radikalisme. Beberapa ciri itu penting diketahui untuk mengantisipasi diri dari paparan paham tersebut. Suhardi menyebut ciri-ciri pertama yakni antisosial, kemudian orang tersebut menjadi emosional ketika bicara soal politik dan agama, dan biasanya kelihatan mau menang sendiri. Ciri berikutnya yakni mengungkapkan kritik yang berlebihan terhadap masyarakat, kemudian bergabung dengan komunitas yang tertutup dan rahasia. Kebiasaan lainnya adalah memutus komunikasi dengan orang tua. Selanjutnya adalah implikasi radikal terhadap kehidupan beragama dan berbangsa. Fenomena sosial yang terjadi akhir-akhir ini selalu membuat keresahan di masyarakat, termasuk adanya perilaku radikal. Perilaku itu dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Kehadiran gerakan radikal dapat dengan sengaja dilakukan suatu kelompok. Kelompok ini biasanya menginginkan perubahan pada sistem nilai dan sosial. Radikalisme dapat diklasifikasikan ke dalam ilmu sosial. Dalam konteks itu, agama berfungsi sebagai kenyataan sosial. Radikalisme juga mempengaruhi antropologi, yaitu muncul keagamaan yang berasal dari proses akulturasi dan inkulturasi permasalahan radikalisme. Menurut Nurholis Majid, radikalisme terbagi menjadi 4 bagian. Pertama yaitu deprivasi relatif, yang dimaksudkan adalah perasaan teringkari, tersisihkan atau tertinggal dari orang lain atau kalangan tertentu dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena seseorang tidak dapat menyesuaikan diri dengan perubahan. Kedua, dislokasi atau perasaan yang tidak mempunyai bagian dalam tatanan sosial yang sedang berkembang. Dislokasi dapat dilihat pada krisis dialami kaum marginal atau orang pinggiran di kota besar akibat urbanisasi. Yang ketiga, disorientisasi. Kondisi ini dapat diibaratkan seseorang yang tidak mempunyai pegangan hidup. Akibatnya, ia sulit mengenal diri sendiri. Yang keempat adalah negatisme. Yang dimaksud adalah pengaruh kecurigaan terhadap seseorang atau negara. Radikalisme atas nama agama tidak hanya terjadi pada agama tertentu, tetapi juga pada agama lainnya. Radikalisme dalam agama dapat berwujud sebagai interpretasi agama yang mendorong penganutnya untuk melakukan perubahan. Radikalisme menyebabkan terbentuknya polistatis dalam agama. Selanjutnya adalah konsep pendekatan represif dalam menghalau gelombang radikalisme.
Reprensif sendiri adalah tindakan yang tidak baik seperti kekerasan, menindas orang dengan bertujuan untuk menyembuhkan. Jadi di sini yang dimaksud pendekatan reprensif dalam menghalau radikalisme adalah untuk mengubah orang yang menganut dalam radikalisme. Karena paham radikalisme sendiri sangat merugikan. Konsep pendekatan reprensif untuk menghalau radikalisme yaitu pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNTP melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Selanjutnya adalah moderasi Islam adalah wacana yang belakangan diragukan kembali. Fenomena ekstremisme berdasar agama menjadi salah satu penyebabnya. Jadi di titik ke belakang. Moderasi bukan persoalan baru bagi Islam Indonesia. Di sebagian wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sejarah mencatat peran 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai Wali Songo. Bukan hanya karena menjadi penyebar agama Islam, juga pada masanya mereka juga dikenal dengan sikapnya yang moderat. Dalam diskusi daring moderasi beragama, Direktur Wahid Institute Yeni Wahid menyebutkan salah satu contohnya. Islam Nusantara disebarkan melalui cara sangat simpatik. Sunan Kudus, orang Jawa Tengah sangat memahami bagaimana beliau menguatkan narasi atau menciptakan narasi bahwa sapi adalah hewan yang dihormati, sehingga mendapatkan simpati dari masyarakat Hindu. Yang selanjutnya adalah regulasi terkait moderasi beragama di Indonesia. Indonesia merupakan bangsa yang majemuk baik dari aspek suku, budaya, bahasa maupun agama. Selain itu, hidup pula beberapa agama minoritas dan kepercayaan lokal. Contohnya seperti di Jawa ada kepercayaan kejawen. Kemajemukan Indonesia tersebut merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Hal tersebut perlu dilakukan agar kemajemukan tidak menjadi petaka bagi bangsa Indonesia, namun malah menjadi oase yang menyejukkan bagi seluruh anak bangsa. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ada keterlibatan secara aktif dari seluruh komponen bangsa untuk tetap menjaga kerukunan umat beragama. Baik, cukup mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.